Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Tsumma la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fi kitabihil azim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak-bapak dan saudara-saudara, seluruh jamaah pengajian rutin Mushola Al-Hidayah 2 yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Wabil khusus orang tua kita Bapak Haji Ahmad Satiri, kemudian juga ada Bapak Sajib di sebelahnya yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak Haji Narto, Bapak Haji Marsan, juga ada Bapak Wira, juga Abah Heri selaku pimpinan Majelis Adibai, juga Pak Danu selaku pimpinan Mushola,
dan penggerak syiar di wilayah Katalia Residen. Alhamdulillah hadir. Juga Bapak RW Hurman, Bapak Enten Wahdi yang alhamdulillah jauh-jauh dari Palembang Nyampe juga. juga Pak Andi, Pak Ari, Bapak Usub, terus siapa Pak? Jaki ya Pak Jaki, alhamdulillah. Juga Bapak Ibu yang kedua pada bulan Syawal atau pada Idul Fitri bulan yang lalu kita bisa dan masih bisa hadir di Musola Al-Hidayah 2 ini dalam rangka hal yang paling utama, pertama silaturahmi, kemudian yang kedua thalabul ilmi, menuntut ilmu, dan yang ketiganya adalah merealisasikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah sampai ajal tiba kepada kita. Dan alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah. Kekuatan dalam yang paling utama adalah rasa keimanan, kemudian rasa ketakwaan, kepatuhan kepada Allah, dan yang ketiganya adalah rasa roja atau berharap dengan apa yang Allah janjikan kepada orang-orang yang senantiasa dekat kepada ilmunya Allah. Mudah-mudahan malam hari ini duduk bersama kita dicatat oleh Allah sebagai duduk yang bernilai ibadah. Kebersamaan kita juga bernilai kebersamaan yang bernilai ibadah. Semua yang kita lakukan dari awal perjalanan sampai nanti berakhir perjalanan pengajian ini juga mudah-mudahan semuanya tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bagian perjalanan yang bernilai ibadah yang makbulah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Shalawat teriring salam juga mudah-mudahan Allah limpahkan kehadiran alam panutan kita Kanjeng Rasulullah, Nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada segenap keluarga, seluruh sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan disampaikan kepada segenap umatnya di penjuru masyrik hingga maghrib, termasuk mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam golongan umatnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita nanti di yaumil kiamah bisa berjumpa dengan baginda Rasul, bisa bertemu dengan baginda Nabi, dan mudah-mudahan pula kita termasuk umat Kanjeng Nabi yang akan diberikan syafaatul. Pembuka kita malam hari ini tentunya mari bersama-sama pula kita bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan pertama majlis Al-Hidayah 2 ini diberkahi dan ditambahkan ridhonya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang kedua mudah-mudahan juga diberkahkan jamaahnya. Yang ketiga mudah-mudahan diberikan manfaat ilmu pengetahuan jamaahnya. Amin. Dan juga mudah-mudahan menjadi jembatan dan jalan untuk mencapai ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Juga Fatihah yang kita bacakan bersama nanti mudah-mudahan menjadi wasilah orang tua kita, baik yang masih hayat terutama yang sudah wafat, dihadirkan oleh Allah rasa kesenangan, kebahagiaan di dalam hatinya karena melihat kita sedang duduk di tempat mengaji, karena kita dilihat oleh mereka sedang berada di tempat ilmu, sedang berada di tempat kebaikan. Mudah-mudahan Allah mengalirkan pahala kebaikan kepada kedua orang tua kita. Amin. Kepada para guru kita, saudara, famili, kerabat kita, pada umumnya muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, mudah-mudahan semuanya akan mendapatkan tambahan ridho di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah, sakitnya di rumah ataupun di rumah sakit, dengan berbagai kondisi dari yang biasa sampai kepada yang kritis. Mudah-mudahan semuanya berada dalam perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita doakan juga dengan suratul Fatihah kita kirimkan untuk mereka orang tua kita yang sudah wafat, yang sudah meninggalkan kepada kita. Mudah-mudahan mereka ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di tempat yang tinggi, yang penuh dengan kebaikan, kenikmatan, dan mudah-mudahan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima iman Islamnya, diampunkan dosa hilafnya, dimaafkan kealpan salahnya, Allah muliakan di alam barzahnya, diberikan penerang di alam kuburnya, dan mudah-mudahan Allah satukan dengan rahmat ridhonya, dimasukkan ke dalam tempat yang agung dan mulia di dalam surga. Wabil khusus Ibunda Bapak RW Rohadi, Bapak RW Enteng Rohadi, Ibunda Ibu Rohana binti Slamet, juga Ibunda Bapak Wira, kemudian ibu-ibu kita yang sudah berada di alam barzah semuanya, juga orang tua kita almarhum Bapak Salim, kemudian almarhum Bapak Haji Mursid dan seluruh keluarga besarnya, dan para orang tua kita semua yang sudah wafat. Allah sudah mencatat nama-nama orang tua kita walaupun kita tidak mencatatnya, tapi Allah pasti sudah mempertemukan nama-nama orang tua kita karena kita yang hadir di majlis ini. Mudah-mudahan mereka mendapatkan tambahan maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita, generasi yang ditinggalkan oleh mereka, dan mudah-mudahan kita akan bisa melanjutkan perbuatan dan perjuangan baik para orang tua kita. Bagi anak-anak kita yang sedang belajar, mari kita doakan dimudahkan dalam belajarnya, mendapatkan ilmu barokah manfaat dalam kehidupannya, dan mudah-mudahan dijadikan oleh Allah anak-anak kita anak-anak yang soleh, anak yang solihah, yang taat berbakti dan perhatian terhadap ibadah, taat berbakti dan perhatian terhadap Rasulullah dan agama di Islam, dan juga taat perhatian kepada kita kedua orang tuanya. Khusus mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah dan urusan-urusan kita dipermudah. Ala hadhihi niyat wa likulli niyatin sholihah wila hadratin nabiyina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, insya Allah pekan depan kalau masih ada umur, kita akan melanjutkan kepada tema dan makalah yang biasa dilaksanakan di Mushola Al-Hidayah. Amin. Saat ini kita akan membuat suasana agar kita semangat dan lebih meningkatkan semangat kita, baik semangat kebersamaan, juga semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk beramal, terutama semangat untuk beribadah, dan semangat untuk hadir di tempat ibadah, di tempat ilmu, dan di tempat-tempat kebaikan. Karena Nabi Muhammad SAW menyampaikan fadilah atau keutamaan manusia ini adalah dinaikkan derajatnya, dimuliakan kedudukannya di hadapan Allah dan para makhluknya disebabkan karena ilmu dan amalnya. Karena ilmu, karena pengetahuan dan amalnya. Pengetahuan yang diberikan oleh Allah melalui taklim, melalui belajar, kemudian amal yang diberikan oleh Allah sebagai bentuk kekuatan yang diberikan hanya oleh Allah saja ketika menghendakinya agar kita menjadi orang dan manusia yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bisa bergabung, bisa menyambung tali silaturahmi yang selama beberapa waktu, beberapa bulan kita berkonsentrasi pada kegiatan di bulan suci kemarin. Dan alhamdulillah mudah-mudahan kemarin
sempat diadakan pengajian pembuka. Namanya buka benar-benar, kalau kemarin ya Pak RW juga nggak ada, Pak Usut juga nggak dikabarin. Jadi benar-benar buka pintu doang kemarin untuk nggak dikabarin. Jadi kita benar-benar mulain. Ya emang nggak ada pisah, nggak ada apa-apa pisah Pak Usut ya. Ya emang salah kita nggak ngasih tahu. Ya kalau ngasih tahu mah udah digoreng kali. Iya. Tapi alhamdulillah semangat di malam hari ini. Dan menuntut ilmu itu memang kewajiban kita. Karena Nabi memerintahkan kita untuk selalu menuntut ilmu, selalu mencari pengetahuan, karena ibadah itu didasari oleh ilmu pengetahuan, diatur oleh ilmu pengetahuan. Contohnya ilmu pengetahuan yang mengatur tentang ibadah sholat, ilmu pengetahuannya disebutnya ilmu fikih. Ilmu pengetahuan yang mengatur tentang hati disebutnya ilmu tauhid. Supaya kita dapat mentauhidkan ibadah kita, akidah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu-ilmu yang lain. Jadi penting, saking pentingnya Kanjeng Nabi menyampaikan tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu menjadi wajib ain kepada setiap muslim dan juga muslimah. Sehingga kalau kita tidak duduk di tempat ilmu, tidak mencari ilmu, di hadapan Allah tercatat sebagai manusia yang berdosa karena tidak memenuhi perintah Allah, tidak mengikuti petunjuk Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dan yang paling dikhawatirkan adalah akan berbuat, akan beramal, akan melakukan perbuatan yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau akan melakukan perbuatan yang nilainya ibadah tapi tidak sesuai dengan syariat ibadah. Nauzubillah min dzalik. Itu tadi karena memang diatur bagaimana seperti sholat bisa menjadi sah dan sempurna. Berarti sah melakukan persiapan dari syarat hingga rukun dan juga menjaga muktilat. Syarat persiapan yang harus kita lakukan seperti syaratnya bersuci, diawali dari tempat wudu dengan wudu yang baik, dengan doa yang baik ketika wudu, kemudian akan melahirkan wudu yang